atau memuliakan Tuhan. Baiklah kita dalam hidup ini memperhatikan apakah kita setiap hari bisa memuliakan nama Tuhan. Ya pasti dan harus setiap saat kita memuliakan Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom Bapak dan Ibu yang terkasih, apa kabar pada hari ini? Luar biasa. Kita bersyukur hari ini kita kembali ada di dalam rumah Tuhan. Bapak dan Ibu bersuka cita? Amin. Mari kita siapkan hati kita pada pagi hari ini. Kita rindu datang kepada Tuhan. Kita rindu untuk bersyukur kepada Tuhan. Shalom Bapak dan Ibu yang ada di lantai bawah, juga saudara yang menyaksikan ibadah pada hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, Engkau baik buat setiap kami. Kalau kami ada pada hari ini, kami tahu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu, semua karena kebaikan-Mu. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami rindu bawa ucapan syukur kami, persembahan kami. Kami rindu Tuhan mengambil bagian yang terbaik pada saat ini Tuhan. Kami rindu untuk duduk di dekat Tuhan, memuji dan menyembah Engkau, bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, biarlah Engkau beracara di tengah-tengah kami. Kami buka hati kami untuk menerima segala yang baik yang daripada Engkau. Terpujilah nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita angkat satu pujian di hadapan Tuhan yang menyatakan kerinduan kita kepada Allah. Selalu dekat mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku. Memilih-Mu bagian yang terbaik, selalu
selamanya tak akan terganti. Harta yang paling berharga hanya Engkau Yesus selamat. Mari umat Tuhan katakan memilih-Mu. Kami mau memilih Engkau Tuhan yang terbaik. Selamat
sangat baik Tuhan. Jadikan setiap kami memilih yang terbaik. Memilih Tuhan bukanlah keputusan di sisa-sisa kami. Bukanlah pilihan yang terakhir dalam hidup kami. Tapi ketika kami masih sehat, ketika kami masih kuat, Yesus Tuhan, Engkau pilihan kami. Karena Engkau terlebih dahulu memilih kami. Karena Engkau terlebih dulu mengasihi setiap kami. Biarlah kami dapat persembahkan yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Dari hidup kami, dari masa depan kami, ambil Tuhan bagian yang terbaik. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Haleluya. Inilah yang ku renungkan setiap
lain, tidak ada nama lain. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Bapak dan Ibu yang siap memuji-muji Tuhan lebih lagi, bersama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak dan Ibu. Yuk beri salam kanan kiri, katakan senang sekali bertemu dengan engkau di tempat ini. Mari kita tinggikan Allah kita, kita besarkan nama Tuhan. Dia layak untuk kita tinggikan, amin. Tuhan. Mari kita muliakan Tuhan dengan tubuh kita, dengan segenap apa yang ada pada kita. Amin. Oh
kali, siap? Siap, yuk 1, 2, 3. Hosana, 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 haleluya. Dia Allah yang luar biasa. Silakan duduk Bapak dan Ibu. Biarlah pagi ini kita persiapkan persembahan kita. Kita akan bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan siang hari ini. Kami boleh memuji Engkau, kami boleh meninggikan Engkau. Sebentar Tuhan kami akan memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau kuduskan tangan-tangan kami, supaya persembahan yang kami persembahkan di hadapan-Mu boleh menjadi satu persembahan yang kudus di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau akan senantiasa memberkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan persembahan saat ini. Kiranya segala usaha dan pekerjaannya Tuhan Engkau buat berhasil. Demi kemuliaan nama Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Saya juga akan memberikan pengumuman bagi Bapak dan Ibu. Minggu depan itu tanggal 17 Agustus ya Bapak dan Ibu. Semangat kita untuk merayakan kemerdekaan kita. Semangat, amin ya. Tanggal 17 ada lomba futsal. Jamnya jam 15 sampai 18. Nanti di lapangan GOS ya. Di lapangan GOS tanggal 17 Agustus. Nah itu hari Minggu Bapak Ibu, jangan lupa kita ibadah dulu ya. Seperti hari ini ibadah pagi dan siang. Cuma agak berbeda Bapak dan Ibu, karena kita datang dengan berpakaian adat ya Bapak dan Ibu, yang dari adat Batak, Manado ya, Jawa ya. Mari kita meramaikan kemerdekaan Indonesia dengan kita beribadah dengan memakai baju-baju dari daerah-daerah ya. Semangat ya Bapak dan Ibu ya. Kita semangat sama-sama kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Lalu pada tanggal 23 Agustus itu ada jalan sehat ya. 23 Agustus ini hari Sabtu ya Bapak dan Ibu. Itu mulainya 3:30 sore ya Bapak dan Ibu. Biasanya kita jalan sehat kan pagi ya. Nah ini tahun ini kita mau sore, supaya yang bekerja, anak-anak yang sekolah bisa mengikuti semuanya. Jadi 3:30 kita berkumpul di gereja, lalu dilanjutkan dengan lomba-lomba. Kami mengundang seluruh jemaat dapat hadir dan kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Mari Bapak dan Ibu kita siapkan hati kita pada saat ini mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Persembahan dapat dijalankan. Makasih Tuhan. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Yang terutama, yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya.
Yesus. Inilah ungkapan hati kami Tuhan. Inilah rasa syukur kami Tuhan. Umat yang sudah Tuhan tebus, yang sudah Tuhan selamatkan. Setiap kami yang sudah Tuhan berikan kehidupan baru. Kami menjadi ciptaan baru. Kami ditebus dengan darah yang mahal. Dan kami menjadi milik kepunyaan Tuhan sendiri. Tuhan memanggil setiap kami anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk menjadi Bapa yang baik buat setiap kami. Terima kasih Tuhan terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Dan kasih-Mu selalu baru untuk setiap kami. Sehingga setiap kami saat ini, kami diajar Tuhan untuk mengatakan, kami mau mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan Yesus lebih dari apapun. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan kebaikan Tuhan, kesehatan yang Tuhan beri, pekerjaan yang terbaik, pelayanan yang Tuhan percayakan, keluarga yang begitu harmonis untuk setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat penyertaan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk pujian penyembahan. Kami boleh semakin melekat sama Tuhan. Dan sebentar kami mau berikan hati yang menyembah untuk firman Tuhan ditabur. Biarlah firman yang kami dengar berakar dalam loh hati kami Tuhan. Ajar kami untuk terus merenungkan firman-Mu, memperkatakan firman-Mu, dan melakukan firman-Mu. Berbicara pada setiap kami Tuhan, urapi kami Roh Kudus, supaya firman yang kami dengar sungguh-sungguh firman yang memerdekakan setiap kami, firman yang berkuasa dahsyat dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berbicara pada setiap kami, karena kami anak-anak-Mu, murid-murid-Mu siap untuk mendengar. Setiap anak-anak Tuhan yang terkasih, murid-murid Kristus yang siap mendengar firman, memperkatakan, merenungkan, dan melakukannya dengan setia. Mari kita sama-sama katakan, amin, amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih Ibu Viken, Kak Viken, dan teman-teman semua yang melayani dalam praise and worship. Kita sudah dilayani dengan begitu luar biasa. Dan tentunya setiap penyembahan yang tadi kita boleh naikkan, Bapak Ibu terkasih, itu membuat kita semakin merasakan bahwa hadirat Tuhan, kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan saya dan saudara. Amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa, karena kasih-Nya yang begitu besar. Terima kasih Bapak Ibu, nama saya Adon Saptowo. Saya lahir di tempat kecil di samping kota Jepara namanya Pecangaan. Gak tahu Bapak Ibu pernah dengar gak kota atau tempat namanya Pecangaan. Nah, saya lahir di sana, tapi umur 3 tahun keluarga kami sudah pindah ke kota Bogor dan saya besar di kota Bogor. Sekali lagi terima kasih untuk sambutan yang begitu hangat. Terima kasih untuk Bapak Ibu Gembala, terima kasih untuk Ibu Evi, terima kasih untuk semua jemaat di tempat ini. Ini pelayanan saya yang pertama di GAB Hanaim di Sidoarjo. Bapak Ibu yang terkasih, di pagi hari tadi saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang Tuhan adalah gembala kita, gembala yang agung. Tadi kita belajar sama-sama dari Mazmur 23 ketika Daud mengajarkan kepada saya dan saudara, kita ada sebagai domba-dombanya Tuhan. Dan ketika kita memanggil Tuhan, mempercayai Tuhan sebagai gembala yang agung, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kita betul-betul diajar untuk terus mempunyai kedekatan, mempunyai hubungan yang baik, hubungan yang intim, pengenalan akan Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan terus berfokus sama kehadiran Tuhan, sama kehendak-Nya dalam kehidupan saya dan saudara. Karena Tuhan sebagai gembala yang baik, Dia akan menuntun saya dan saudara. Dia akan memelihara kita, menyediakan segala kebutuhan kita, baik jasmani maupun kebutuhan rohani, kebutuhan spiritual. Tuhan melindungi saya dan saudara. Dia adalah penjaga yang terbaik dalam kehidupan saya dan saudara. Dan Tuhan rindu memberkati saya dan saudara, memulihkan kita. Nah, saya percaya pagi hari ini setiap kita pasti pernah, yang hadir di sini anak Tuhan, pernah mengalami masalah. Pernah mengalami masa sukar dalam hidup ini. Atau boleh dikatakan badai hidup. Nah, pagi ini saya mau melanjutkan, nanti Bapak Ibu mungkin bisa mendengar khotbah saya di pagi hari tadi tentang Tuhan adalah gembala yang baik. Tapi di ibadah yang kedua saya rindu untuk
menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang badai. Bahwa masalah yang Tuhan izinkan untuk kita alami itu terjadi tanpa di luar kuasa Tuhan. Tidak mungkin terjadi seperti itu. Sesuatu yang terjadi di hidup saudara, itu Tuhan berdaulat di atasnya, berarti Tuhan mengetahuinya, dan Tuhan kalau mengizinkan sesuatu yang berat terjadi pada anak-anaknya, pasti punya tujuan. Tuhan membentuk saya dan saudara lewat kehidupan ini. Tuhan membentuk saya dan saudara juga lewat masalah, masa sukar yang Tuhan izinkan. Nah, hari ini saya beri judul sharing kita bersama adalah Thank you for the storm. Terima kasih kepada badai, kepada masalah yang Tuhan izinkan. Nah, ini rasanya mungkin ada pertanyaan di antara saya dan saudara. Bagaimana saya bisa berterima kasih sama masalah? Karena masalah ini kadang-kadang saya nggak bisa melewatinya. Karena masalah ini begitu berat. Masa sukar, masa berat. Atau mungkin kita bisa mengatakan titik terendah dalam kehidupan kita. Tapi firman Tuhan pada pagi hari ini hendak memberikan kekuatan buat saya dan saudara. Dan ini sebuah pelajaran yang sangat penting. Tidak hanya bagi para orang tua, bapak ibu, papa mama, tapi juga buat anak-anak muda. Saya lihat banyak anak-anak muda yang hadir pada pagi hari ini. Nah, kita mau belajar bagaimana anak-anak Tuhan menyikapi masalah atau badai yang Tuhan izinkan. Bagaimana kita bisa berterima kasih kepada badai. Dan badai itu ternyata ada tujuan baik yang mau Tuhan berikan atau Tuhan ajarkan lewat badai yang kita alami. Tentu kita tidak bisa memilih hidup ini, semua perjalanan hidup kita tuh baik-baik saja. Roma 8 ayat 28 sudah jelas mengatakan kepada saya dan saudara. Roma 8 ayat 28 ini betul-betul firman yang kita suka karena ada kata-kata seperti ini. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Dan kalimat berikutnya itu yang kita suka. Untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kita paling suka tuh. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu terkasih, kalau kita membaca firman Tuhan, minta bimbingan Roh Kudus agar kata per kata kita bisa memahami. Di sini Tuhan dikatakan, Tuhan, Bapa kita gembala yang baik, Bapa yang baik, Dia turut bekerja dalam segala sesuatu. Nah, perkataan segala sesuatu itu berarti mencakup semuanya. Segala sesuatu itu mencakup semua hal yang enak yang kita rasakan, membahagiakan, sukacita, semua baik-baik saja, keluarga yang harmonis, anak bertumbuh dengan luar biasa, mereka berprestasi sekolah, nggak punya masalah apa-apa, kayaknya semua baik-baik, nggak pernah dipanggil ke sekolah karena anaknya berprestasi dan nggak bikin ulah, atau pelayanan kita perjalanan baik, waduh sedikit sekali aku mengalami gesekan, tapi segala sesuatu juga berarti masalah, kesulitan, masa sukar, kekurangan, kegagalan, atau hal yang tidak enak. Bahkan ketika di masa-masa kita mengalami sakit, kita berjuang dengan sakit yang kita alami. Ini termasuk segala sesuatu di mana Bapa kita yang baik turut bekerja di dalamnya mendatangkan kebaikan. Nah, kita terkadang suka berpikir bahwa kebaikan itu yang kita rasakan secara terlihat atau kita rasakan secara jasmani. Misalnya kalau kita mengalami masalah, kegagalan, oh Tuhan turut bekerja nih, nanti akan mendatangkan kebaikan bagiku. Kalau aku mengalami satu ketidakadilan di tempat kerjaku, pasti dia di lain waktu kemudian Tuhan akan memberikan mungkin naik jabatan, promosi, atau bonus. Itu kita pikir kebaikan. Memang Tuhan itu rindu memberkati setiap saya dan saudara. Namun kalau kita membaca Roma 8 ayat 28, kita tidak boleh membaca hanya sampai ayat 28. Karena di ayat berikutnya itu menjelaskan apa sih yang Tuhan maksudkan, kebaikan di mana Tuhan akan bekerja menggunakan semua hal, segala sesuatu, segala perkara yang kita alami untuk mendatangkan kebaikan buat kita yang mengasihi Tuhan dan terpanggil sesuai rencananya. Itu ada pada ayat ke-29. Nah, tujuannya adalah gini, sebab
semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Jadi tujuan baik atau kebaikan yang Tuhan maksudkan dalam Roma 8 ayat 28, termasuk tujuan baik dari badai diizinkan, masalah diizinkan dalam kehidupan saya dan saudara adalah supaya setiap saya dan saudara punya karakter serupa dengan Kristus. Keserupaan dengan Kristus itu adalah tujuan tertinggi dalam kehidupan setiap saya dan saudara. Kita sebagai penyembah harus punya sifat karakter seperti Tuhan yang kita sembah. Kita mengikut Kristus, kita anak-anak Kristus harus seperti Bapaknya dong. Maka kalau kita lihat ada anak-anak yang kok mirip papanya, kok mirip mamanya, mungkin tidak hanya wajahnya, tetapi juga tingkah lakunya, sifatnya, karakternya. Karena anak-anak itu mencerminkan papa mamanya, ayah ibunya. Karena itu anaknya. Maka saya dan saudara, kalau kita adalah anak-anak Bapa di sorga, karakter kita harus serupa dengan Kristus. Nah, untuk membentuk karakter kita Bapak Ibu, Tuhan dalam Roma 8:28 memakai segala sesuatu. Salah satunya adalah memakai masalah yang Tuhan izinkan, memakai badai yang Tuhan izinkan untuk kita alami. Ada 3 hal yang kita bisa belajar. Kenapa saya harus berterima kasih, bersyukur kalau badai itu diizinkan datang dalam hidup saya. Nah, biarlah firman Tuhan pagi hari ini membuka mata hati kita, merubah cara pandang kita. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan menyikapi atau merespon apabila Tuhan izinkan kita mengalami masalah atau masa sukar. Yang pertama, kenapa kita harus berterima kasih kepada badai? Karena pada saat badai kehidupan itu diizinkan, itu adalah saatnya di mana kita diberikan kesempatan untuk memberikan respon dengan benar sesuai dengan firman Tuhan. Saya ulangi, kenapa kita harus berterima kasih kepada badai? Karena pada saat kita mengalami badai, itulah saatnya kita punya respon yang benar sesuai firman Tuhan sebagai murid Kristus, Bapak Ibu yang terkasih. Karena respon kita yang benar, tentu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Respon kita yang benar itu tentu akan memuliakan Tuhan. Respon kita yang benar akan masalah yang kita hadapi, tentu itu akan menjadi kesaksian tentang karya Tuhan yang akan dilihat oleh orang lain, yang akan disaksikan oleh orang lain. Wow, ini orang luar biasa sekali, kok bisa hebat seperti itu ya. Punya masalah, lagi ngalami sakit penyakit, punya badai, lagi ngalami kegagalan, punya begitu banyak masalah, kok tetap punya iman teguh kepada Tuhan, kok tetap bisa bersyukur kepada Tuhan, kok tetap bisa bersuka cita, kok dalam kekurangannya dia tetap bisa memberi. Nah, itu kesaksian yang besar. Kenapa kita perlu punya respon yang benar? Firman Tuhan dalam Yeskiel 36 ayat 26-27 itu mengajarkan kita bahwa kita harus senantiasa berpegang kepada firman Tuhan. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku, kata Tuhan, akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturanku dan melakukannya. Bapak Ibu, untuk kita taat sama firman Tuhan, punya respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan, itu bukan karena kekuatan saya dan saudara, tapi Tuhan sudah katakan, rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan roh Tuhan itu yang membuat kita, memampukan kita, menyertai kita, memberikan hikmat kepada kita untuk kita bisa taat, setia, melakukan firman Tuhan, punya respon yang benar apapun kondisinya. Kita dulu pernah dengar sebuah iklan, apapun makanannya, minumannya. Sekarang ini sebetulnya gini, apapun kondisinya, apa yang kita lakukan? Tetap melakukan firman Tuhan. Bukan apapun makanannya, minumannya apa, tapi apa
apapun kondisi yang Tuhan izinkan, maka kita akan punya respon yang benar dengan apa? Melakukan, berpegang kepada ketetapan atau peraturan Tuhan. Itu adalah firman Tuhan. Itu adalah kehendaknya. Dan jelas dalam Yohanes 8 ayat 31b, jika kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Bapak Ibu yang terkasih, ini begitu luar biasa. Kita dikatakan murid Tuhan itu bukan ketika kita belajar firman Tuhan. Murid itu dikatakan murid kalau lulus ujian. Nggak ada ujian yang belum kita lulus kita naik kelas, betul? Kita dulu waktu SD, SMP, ujian itu sendirian. Nggak mungkin ujian dikerjakan oleh papa mama kita atau teman kita. Kita ujian sendirian. Murid itu mengalami ujian dalam kehidupan. Sama seperti waktu kita bersekolah. Kita pun mungkin belajar firman Tuhan. Tetapi untuk ujian apakah kita benar-benar melakukan firman Tuhan, itu menandakan kita murid ketika kita tetap di dalam firman-Nya. Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu Tuhan izinkan punya banyak kesempatan mengalami masalah, badai dalam perjalanan kehidupan setiap kita. Izinkan saya untuk bercerita bagaimana Tuhan izinkan saya mengalami satu masalah berat yang pernah saya alami, dan saya bisa mengatakan itu adalah titik terendah kehidupan saya. Bapak Ibu, saya seorang penyanyi. Tahun 2019 saya baru mengakhiri karir saya bermusik. Diawali tahun 94 Bapak Ibu. Saya membentuk sebuah band bersama teman-teman saya. Izinkan saya menampilkan gambar ini. Ini adalah ketika saya dan teman-teman di band kami melakukan konser. Supaya Bapak Ibu tahu bahwa anak Tuhan yang ada saat ini berdiri di depan Bapak Ibu dulu adalah seorang penyanyi, dan sekarang Tuhan bawa ke musim yang baru untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tapi itu diawali dengan kisah yang sebetulnya atau masa sukar yang cukup berat. Nah, saya seorang penyanyi, saya menyanyi seperti ini Bapak Ibu, saya menjadi seorang penyanyi dengan Tuhan berikan karakter suara tinggi yang melengking. Saya bisa meraih nada tinggi. Itu sebuah karunia yang Tuhan berikan. Kalau saya nyanyi mungkin terlihatnya seperti ini Bapak Ibu ya. Saya kelihatan uratnya itu keluar semua karena saya berusaha untuk menampilkan yang terbaik dalam setiap performance. Sebelum memulai karir bermusik tahun 91, saya melayani sekolah minggu. Sampai sekarang saya masih melayani di pelayanan anak Bapak Ibu. Juga dalam pelayanan praise and worship. Pita suara yang Tuhan anugerahkan itu dipakai untuk melayani, tapi juga dipakai di dalam pekerjaan saya sebagai seorang penyanyi profesional. Majalah Vimela 2016, mungkin Bapak Ibu ada beberapa wajah yang dikenal di sini ya. Ada beberapa penyanyi lain di Indonesia. Majalah Vimela ini pernah mencatat 6 penyanyi pria Indonesia bersuara tinggi. Saya menunjukkan ini untuk menunjukkan bahwa karya yang Tuhan berikan dalam kehidupan saya itu karya yang luar biasa. 25 tahun bermusik itu betul-betul hal yang luar biasa yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan saya. 2017 saya mengalami tulang saya didiagnosa namanya osteopenia, tulang dengan kepadatan yang rendah. Osteopenia adalah kalau saya misalkan saya jatuh, saya mengalami patah atau retak tulang, maka sembuhnya akan lama. Karena dia punya kepadatan yang sangat rendah, tidak seperti Bapak Ibu yang punya tulang yang kuat. Nah, Oktober 2017 saya akhirnya di treatment sama dokter, dan dokter di Kuala Lumpur, dokter di Jakarta sepakat untuk memberikan treatment injeksi. Injeksinya berupa protein ke dalam darah saya, supaya tulang saya semakin lama semakin menguat, semakin membaik. Meskipun kenaikannya perlahan demi perlahan, tapi injeksi itu dimaksudkan untuk itu. Tanpa saya ketahui Bapak Ibu, ternyata injeksi yang penting untuk kesehatan tulang saya, dan saya perlu melakukan itu atau menjalani treatment itu seumur hidup saya. Jadi setiap 3 bulan saya perlu diinjeksi. Mendengar itu saja buat saya itu udah masa sukar. Karena saya didiagnosa seumur hidup saya harus diinjeksi. Tapi kemudian Tuhan tidak hanya izinkan itu terjadi, ada hal lain di mana saya sebagai seorang penyanyi, pita suara saya terdampak oleh injeksi yang sebetulnya penting buat tulang saya. Injeksi itu ternyata memberikan penebalan pada pita suara. Pita suara yang tebal, dia tidak bisa meraih nada tinggi atau mengeluarkan suara yang tinggi seperti sebelumnya.
Kalau pita suara yang tipis, mungkin Bapak Ibu tahu anak-anak ya itu masih tipis suaranya, itu bagus. Jadi kalau mereka teriak, kalau anak kecil teriak suka tinggi banget dan kita suka dengarnya kamu kok kenceng banget sih suaranya. Nah kalau bapak-bapak itu suaranya tebal. Nah suara saya laki-laki lebih tebal dari yang seharusnya karena efek dari injeksi tersebut, Bapak Ibu yang terkasih. Akhirnya saya mengambil perubahan pita suara dan pita suara itu perubahannya permanen. 2019 sudah diobati, sudah di treatment pita suara ini, tapi tidak bisa kembali ke posisi semula. Dan akhirnya saya meninggalkan 25 tahun bermusik, saya mengundurkan diri dari bermusik. Bapak Ibu, saya mau menceritakan begini. Ini bukan hal yang mudah. Biasa pita suara saya itu menemani saya dalam melayani. Tuhan pakai itu dalam pelayanan. Pita suara yang tinggi itu juga dipakai Tuhan memberkati saya dalam pekerjaan saya sebagai penyanyi profesional. Itulah cara Tuhan memberikan pita suara yang unik untuk dipakai dalam pekerjaan Tuhan juga dalam pekerjaan, dalam pelayanan. Tapi ketika pita suara itu berubah, Bapak Ibu, dan saya harus meninggalkan 25 tahun bermusik, itu bukan hal yang mudah. Karir yang Tuhan anugerahkan, tiba-tiba saya harus meninggalkan, masuk ke musim yang baru yang saya tidak tahu. Berat badan saya waktu saya mengalami itu, Bapak Ibu, turun dari, saya ingat berat badan saya itu 73. Dan waktu saya didiagnosa osteopenia turun 5 kilo, jadi 68. Tetapi waktu pita suara saya terdampak, dan saya meninggalkan 25 tahun bermusik, Bapak Ibu, itu seperti saya kehilangan hidup saya. Dari 73 ke 68, turun lagi 10 kilo ke 58. Mungkin ada yang mau diet supaya berat badannya turun, ternyata ada cara yang lebih ampuh. Punya masalah. Enggak ya, saya bercanda ya, kita semua sehat di dalam Tuhan. Nah itu yang saya alami karena saya mengalami masa sukar. Di masa sukar itu, Bapak Ibu, kalau saya tidak dikuatkan sama Tuhan, Tuhan gak memberikan hikmat untuk saya diberikan kekuatan, cara pandang, punya respon yang benar kepada masalah yang saya hadapi, maka saya gak akan berdiri saat ini di tempat ini. Saya menjadi orang yang terhilang. Saya menjadi orang yang mempertanyakan Tuhan. Tuhan, kenapa ini terjadi? Bukankah pita suara ini juga dipakai di pelayanan? Tuhan, kenapa saya mengalami ini? Tapi kekuatan Tuhan itu nyata. Dan Tuhan memberikan hikmat untuk kita punya respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Mazmur 119 ayat 71 ini begitu luar biasa. Pemazmur mengajarkan saya dan saudara bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanmu. Ketetapanmu itu firman Tuhan. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar firman-Mu. Bayangkan, ini begitu luar biasa dan mengajari saya gini. Osteopenia yang Tuhan izinkan saya alami untuk tulang saya. Treatment seumur hidup, setiap 3 bulan saya masih injeksi, Bapak Ibu. Tapi sekarang saya lakukan dengan sukacita, bukan dengan berat hati. Saya nggak berasa apapun, saya cuma seperti menjalani hidup bersama dengan Tuhan dan semuanya baik-baik saja. Hasilnya juga baik. Dan pita suara yang berubah, tidak seperti dulu, tidak bisa meraih nada tinggi karena turun 4 nada dasar. Awalnya berat, awalnya seperti kehilangan sesuatu. Tetapi ketika pemazmur ini mengajari setiap saya dan saudara, tertindas itu kita punya banyak beban, kita punya masalah berat, masa sukar, tapi dikatakan baik. Dan baik dalam bahasa Ibrani, bahasa aslinya itu dibacanya tov. Tulisannya T-O-W-B, tapi dibacanya tov. Artinya itu begitu luar biasa, Bapak Ibu. Bahasa Indonesia sangat terbatas dalam menerjemahkan sebuah kata ya. Tetapi bahasa Ibrani itu begitu luar biasa dan artinya sebetulnya ini. Tov yang tadi pemazmur mengatakan bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Ternyata kata baik atau tov itu artinya tidak hanya baik, tapi lebih baik
terbaik, ini yang luar biasa, menyenangkan, mendatangkan sukacita, bermanfaat, berharga, dan ini sebuah kekayaan. Harta yang tak ternilai. Tadi pujian yang kita bawakan, Ibu Viken memimpin kita adalah harta yang tak ternilai, harta yang sangat berharga. Salah satunya adalah pengenalan akan Tuhan. Artinya apa? Lewat masalah yang Tuhan izinkan. Artinya saya boleh berkata seperti ini, harusnya berkata seperti pemazmur. Tuhan, berarti osteopenia ini lebih baik, terbaik, bermanfaat untuk aku, berharga untuk aku, menjadi kekayaan buat aku. Karena pada saat aku mengalami osteopenia, pita suaraku berubah. Saatnya aku belajar firman-Mu. Saatnya aku betul-betul merasakan firman-Mu hidup. Saat aku merasakan bisa menikmati janji Tuhan itu ya dan amin. Justru lewat masalah, lewat badai, kita mengalami itu. Bapak Ibu terkasih, kita diajarkan berarti kalau ada masalah, punya sudut pandang atau kacamata Mazmur 119 ayat 71. Itu terbaik bagiku. Itu menyenangkan bagiku. Bermanfaat, berharga. Jadi kita gak akan mengalami, depresi, tekanan, beban berat. Karena Tuhan katakan, datanglah kepadaku semua orang yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Justru masalah itu kita harus punya sudut cara pandang ini. Terima kasih Tuhan, aku diberikan masalah karena saatnya aku belajar ketetapan-Mu. Dan waktu saya mengalami itu tentu gak mudah Bapak Ibu. Karena jujur tadi saya katakan berat badan saya sampai turun. Saya merasakan itu masa-masa berat, titik terendah. Firman Tuhan yang menguatkan. 1 Korintus 10 ayat 13 ini salah satu firman yang saya hidupi ketika saya mengalami osteopenia dan pita suara yang terdampak. Saya izin kata pencobaan, saya pakai kata masalah. Masalah-masalah yang kamu alami Adon, saya pakai nama saya supaya firman Tuhan itu betul-betul berbicara kepada setiap saya dan saudara. Dan firman Tuhan itu betul-betul untuk setiap kita, pribadi lepas pribadi. Masalah yang kamu alami Adon ialah masalah-masalah biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkanmu Adon mendapatkan masalah melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu mendapatkan masalah ini Adon, Bapak Ibu, Tuhan akan memberikan kepada kita. Saya kagum akan kedahsyatan firman Tuhan ini. Dia akan memberikan kepada kita jalan keluar. Supaya apa? Sehingga kita dapat menanggungnya. Jadi, cara untuk kita bisa menanggung segala masalah, masa sukar. Contoh buat anak-anak remaja mungkinnya, ditinggalin pacar. Apa yang kita bisa lakukan? Andalkan firman Tuhan untuk kita punya hikmat. Karena Tuhan punya rencana yang indah sehingga kita nggak lama-lama di masalah itu. Tapi kita sungguh-sungguh mengerti bahwa Tuhan memberikan kekuatan buat kita supaya kita bisa menanggungnya. Firman ini saya tanya sama Tuhan, berarti masalah yang aku dapat ini nggak melebihi kekuatanku. Terima kasih Tuhan, aku bisa menanggungnya Tuhan. Engkau menyertai aku Tuhan dan Engkau memberikan jalan keluar. Ya, Tuhan memberikan jalan keluar supaya setiap kita bisa menanggungnya. Lalu Filipi 4 ayat 13, ketika Paulus berkata, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada saya dan saudara. Dulu saya sulit banget mengatakan ini Bapak Ibu. Ketika saya punya masalah osteopenia dan pita suara saya terdampak, saya meninggalkan 25 tahun untuk mengatakan ini, mengimani ini, menghidupi Filipi 4:13 itu nggak mudah. Dulu saya mungkin bacanya seperti ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku, sambil nangis Bapak Ibu. Karena di masa-masa sukar, kekuatan Tuhan nyata.
Sampai dia berikan kekuatan terus ketika kita membaca firman Tuhan, memperkatakan, merenungkan firman itu betul-betul merema dalam kehidupan saya dan saudara dan berbicara dalam hidup saya dan saudara, menguatkan saya dan saudara, berkuasa. Saya mulai berbicara, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Engkau yang memberikan kekuatan kepadaku. Esok harinya semakin kuat, bulan depannya semakin kuat, sampai bisa berkata, I can do all things through Christ who strengthen me. Saya mulai bangkit. Saya nggak memikirkan lagi osteopenia saya nggak memikirkan lagi treatment saya tidak memikirkan lagi 25 tahun saya tinggalkan bermusik. Tapi saya mulai berjalan bersama dengan Tuhan, karena Tuhan menyertai saya, memberikan jalan keluar, supaya setiap saya dan saudara bisa menanggungnya. Miliki respon yang benar sebagai anak Tuhan. Itulah saatnya ketika kita mengalami badai, diizinkan kita menjadi murid Kristus yang punya respon yang benar sesuai firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu, badai itu tujuannya apa? Supaya pengenalan kita akan Tuhan itu bertambah. Amin. Kalau ada masalah, jangan tiba-tiba doa, Tuhan angkat masalah ini. Jangan cepat-cepat begitu. Doa yang benar adalah seperti Filipi 3 ayat 8 yang diajarkan Paulus. Kita jangan cepat-cepat pengen keluar dari masalah, tapi doanya gini harusnya. Tuhan, apa tujuan kau izinkan masalah ini aku hadapi? Apa yang Tuhan pengen aku pelajari dari badai ini? Pasti ada pengenalan akan Tuhan yang mau Tuhan tambahkan kepada saya dan saudara untuk kita mengenal Tuhan lebih lagi. Paulus mengatakan, malahan segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Tadi dikatakan terbaik bagiku ya, menyenangkan, berharga, bermanfaat, berfaedah, dan sebuah kekayaan. Paulus juga menyikapi yang sama. Masalah yang dihadapi justru dianggap sama Paulus adalah lebih mulia daripada itu. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggap semua kebesaran yang pernah dialami oleh Paulus. Dia adalah orang hebat, dia orang pintar. Tapi dia menganggap semuanya itu sampah. Karena apa? Supaya dia memperoleh Kristus, memperoleh pengenalan akan Kristus. Mengenal Tuhan kita, mengenal Bapa kita. Dalam Yohanes 17 ayat 3, untuk kita punya hidup yang kekal, caranya cuma satu, mengenal Allah dan Tuhan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Amin, Bapak Ibu terkasih. Jadi kita diizinkan dalam kehidupan ini punya hidup kekal dalam dunia ini seperti apa? Ketika kita mengenal Tuhan. Dan mengenal Tuhan, Tuhan pakai cara Roma 8 ayat 28. Pakai segala sesuatu, Tuhan ikut bekerja di dalamnya, Tuhan ikut merendanya, mendatangkan kebaikan buat kita. Kebaikannya apa? Semakin serupa dengan Kristus ketika kita mengenal Tuhan kita. Dan untuk mengenal, sekali lagi, bukan kekuatan kita. Tanpa roh Tuhan, tanpa kekuatan dari Tuhan, kita tidak mungkin mengenal Tuhan. Maka Yeremia 24 ayat 7a itu menjelaskan kepada saya dan saudara, kita yang sudah diselamatkan sama Tuhan, berarti ada roh Tuhan tinggal dalam hidup kita, ada Roh Kudus. Buktinya apa? Selalu ingin mengenal Bapa di surga. Selalu ingin mengenal Kristus. Aku akan memberi mereka suatu hati untuk mengenal aku, yaitu bahwa akulah Tuhan. Tandanya itu, kalau ada ngaku, kamu anak Tuhan, kamu pengikut Kristus, tapi tidak pernah mau mengenal Tuhan lebih dalam. Tidak pernah mau membaca firman Tuhan, mendalami firman Tuhan, menelaah firman Tuhan. Tidak pernah mau merenungkan firman Tuhan. Maunya cuma baca WA firman Tuhan, baca broadcast message, mendengar firman Tuhan atau mengenal Tuhan seminggu sekali saja ketika saat ibadah. Tentu itu bukan anak Tuhan. Tapi orang yang sudah diselamatkan dan punya Roh Kudus selalu ingin mengenal Tuhan lebih lagi. Bapak Ibu, ketika badai Tuhan izinkan, saatnya kita di bawah Tuhan naik level dalam pengenalan kita akan Tuhan. Ayub mengalami badai yang mungkin badai paling berat yang pernah kita tahu. Kita mungkin pernah mengalami masa sukar. Dan apa yang saya alami gak ada apa-apa dibandingkan sama Ayub.
Kalau dikatakan mengalami penderitaan, ini paling sempurna tuh Ayub. Ayub tapi justru mengenal Tuhan lewat badai kehidupannya. Kita tahu ya apa saja penderitaan yang dialami Ayub. Dia kehilangan anak-anaknya, dia kehilangan harta bendanya, kehilangan rumahnya, ditinggalkan oleh sahabat-sahabatnya, disalah mengerti oleh istrinya, bahkan diminta untuk mengutuki Tuhan. Tapi di akhir masa penderitaannya, di mana Tuhan itu izinkan loh itu ngalami, Ayub alami. Tapi justru Ayub berkata satu kalimat di mana dia menemukan harta yang tak ternilai dalam Ayub 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Bapak Ibu, Ayub mengakui bahwa kemarin-kemarin dalam hidupnya Ayub itu tahu Tuhan dari orang lain. Ayub mengenal Tuhan itu mungkin dari kesaksian-kesaksian orang lain. Tetapi setelah dia mengalami badai itu bersama dengan Tuhan, dia melewati penderitaan yang diizinkan Tuhan bersama dengan Tuhan, dia bicara, Tuhan, sekarang aku sendiri yang mengalami engkau. Aku mengenal engkau lebih dalam. Aku sendiri sekarang memandang engkau. Itu pun yang saya alami Bapak Ibu. Maka saya nggak pernah lagi mikirin osteopenia saya. Treatment saya ini setiap 3 bulan masih jalan Bapak Ibu. Tapi saya nggak pernah pikirkan itu lagi. Yang saya bersyukur adalah pengenalan akan Tuhan ditambahkan dalam kehidupan saya. Harusnya Bapak Ibu bersyukur lewat badai masalah yang Tuhan izinkan. Ada pengenalan yang ingin mau Tuhan tambahkan dalam kehidupan saya dan saudara. Bapak Ibu, sekali waktu murid-murid mengalami badai, Tuhan Yesus ada di buritan sedang tidur. Waktu mereka mengalami badai, tentu air masuk, angin besar, gelombang besar, perahu diombang-ambingkan. Murid-murid wajar kalau ketakutan meskipun mereka seorang nelayan, kebanyakan dari mereka. Tapi mengalami badai, pasti mereka takut dan itu memang betul-betul sudah mengancam nyawa mereka. Maka waktu mereka melihat Tuhan Yesus tertidur, mereka bilang, Guru, Guru, tidak pedulikah engkau kalau kami binasa? Tapi ada satu hal yang luar biasa. Lewat badai yang dialami oleh murid-muridnya. Ketika Yesus bangun dan menenangkan badai, pengenalan mereka akan Tuhan bertambah. Apa bertambahnya? Sebelum mereka mengalami gelombang yang besar itu di kapal mereka, mereka hanya mengenal Yesus sebagai guru. Maka mereka panggil guru, rabi, yang mengajarkan firman. Mungkin mereka cuma melihat peristiwa ini terjadi setelah peristiwa 5 roti 2 ikan. Dilipat gandakan oleh Tuhan Yesus. Tapi waktu Tuhan menenangkan badai, pengenalan mereka akan Yesus bertambah. Ternyata Yesus Tuhan semesta alam. Di mana badai saja, alam saja tunduk kepada kedaulatannya. Jadi murid-murid itu bersyukur. Lewat badai itu mereka, mereka yang tadinya takut sama badai, sekarang begitu takut dan kagum akan Yesus yang adalah Tuhan semesta alam. Pengenalan murid bertambah. Dan saya ada kisah nyata yang mau saya tampilkan. Tentu sekali lagi ini lebih berat dari yang saya alami. Namanya Joni Erik Sentada. Bapak Ibu nanti bisa browsing di rumah. Belajar dari kehidupan seorang Joni Erik Sentada. Bapak Ibu, Joni Erik Sentada itu kalau kita lihat gambarnya, dia melukis dengan mulutnya. Dia gunakan giginya Bapak Ibu. Karena dia mengalami quadriplegia. Quadriplegia adalah lumpuh dari leher ke bawah Bapak Ibu. Dulu dia tidak lumpuh Bapak Ibu. Dia suka menyelam atau diving dan ketika suatu saat dia terjun ke sebuah danau, ternyata danau itu tidak seperti biasanya, ketinggian kedalaman airnya itu sudah berkurang, tidak seperti biasanya. Jadi Joni Erik mengalami kecelakaan di mana kepala dan tulang belakangnya itu menyentuh dasar dari danau, menyebabkan dia lumpuh tadi. Lumpuh dari leher ke bawah, nggak bisa digerakkan, yang bisa digerakkan hanya bagian leher ke atas. Dia tetap di dalam Tuhan. Dia semakin mengenal Tuhan. Dia semakin mengenal iman yang luar biasa kepada Tuhan. Dan Tuhan memakai dia secara dahsyat. Kalau dia melukis, dia menulis buku.
itu dengan mulutnya. Dan Joni Eareckson Tada dipakai Tuhan untuk menolong orang-orang yang cacat, orang-orang lumpuh, ribuan orang-orang diselamatkan, menerima Tuhan Yesus karena dia membangun sebuah yayasan namanya Joni and Friends, di mana membagikan Alkitab, membagikan kebenaran firman Tuhan bagi orang-orang cacat. Dia dipakai Tuhan. Dan satu kalimat yang luar biasa, kalau kita boleh baca, ini dikeluarkan dari seorang Joni Eareckson Tada. Dikatakan seperti ini, I'd rather be in this wheelchair, knowing God, than on my feet without Him. Dia mengatakan, lebih baik aku ada di kursi roda ini tanpa untuk mengenal Tuhan, dibandingkan aku bisa berjalan tapi aku gak kenal Tuhan. Dia mengatakan bersyukur sama kondisi yang dia alami, karena lewat kondisinya dia knowing God, semakin mengenal Tuhan. Saya mengerti ini di luar nalar manusia, betul gak? Tapi makanya Tuhan katakan, aku akan berikan hati untuk engkau mengenal aku, kata Tuhan. Maka pengenalan akan Tuhan bukan kekuatan kita. Sehingga kita akan melihat kesaksian hidup Joni Eareckson Tada. Kok bisa dia bicara seperti itu? Karena kekuatan Tuhan nyata dalam kehidupannya. Maka kalau saya dan saudara ingin merasakan kekuatan Tuhan, izinkan masalah kita lalui bersama dengan Tuhan. Tuhan gak akan izinkan masalah tanpa penyertaannya. Meskipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, karena tongkat dan gadamu itu yang menghibur aku. Pemazmur mengatakan tidak ada satu masalah, badai, lembah kekelaman tanpa penyertaannya. Dan dalam kehidupan saya pun saya membuktikan itu. Bapak Ibu, Yeremia 9 ayat 23-24 ini luar biasa. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya. Wow, bijaksana itu baik ya. Tapi Tuhan ajarkan bijaksana itu bukan alasan untuk kita bermegah. Janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Banyak sekarang ini lagi viral, kita menjaga kesehatan, berolahraga, jalan pagi, bersepeda, lalu segala aktivitas di gym. Tapi Tuhan katakan janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya. Janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya. Tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut (2). Jelas banget. Bahwa ia memahami dan mengenal aku. Bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, kata Tuhan. Demikian firman Tuhan. Jadi kalau kita mau menyenangkan Tuhan, Bapak Ibu, itu dalam pengenalan akan Tuhan. Mengenal Tuhan lebih dalam supaya apa? Supaya semakin mengenal, endingnya semakin serupa dengan Kristus. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan hari ini, kalau ketemu badai masalah, jangan buru-buru doa, Tuhan, jauhkan aku dari masalah ini, angkat aku dari masalah ini. Tapi berdoa gini, Tuhan, lewat masalah ini, pengenalan apa yang mau Tuhan ajarkan kepadaku tentang Engkau? Apa yang mau kau tambahkan dalam hidupku? Amin. Yang terakhir Bapak Ibu, badai itu punya tujuan yang luar biasa. Tuhan memakai badai kehidupan untuk mendatangkan kebaikan. Amin. Roma 8 ayat 8 tadi mengatakan, turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Nah, kebaikannya itu apa? Kebaikannya adalah terlaksananya kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Amin. Ini begitu luar biasa. Kalau kita belajar dari Rasul Paulus, Bapak Ibu, seorang rasul yang dipakai Tuhan luar biasa. Rasul Paulus tidak bersama dengan Tuhan Yesus, tidak seperti murid-murid Yesus yang diajari langsung 12 murid, tapi Rasul Paulus betul-betul diajari oleh Roh Kudus. Dia menuliskan kitab di Perjanjian Baru itu paling banyak, padahal nggak dimuridkan langsung loh. Dia menuliskan hampir setengah dari kitab di Perjanjian Baru. Dipakai Tuhan dahsyat. Sewaktu-waktu dalam perjalanan pelayanannya dalam penginjilan, dia masuk ke penjara. Saya tahu penjara bukan tempat yang enak, tempat yang kurang baik, tempat penuh kesengsaraan, tempat di mana kita tidak bisa melakukan apapun. Tapi lihat responnya. Dia tahu responnya seperti apa. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini di penjara karena Kristus, ini justru
telah menyebabkan kemajuan Injil, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Ayat berikutnya, dan kebanyakan saudara-saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku, untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Bayangkan loh, di dalam penjara loh Bapak Ibu, kita akan cenderung tergoda untuk kecewa, menjadi takut, menjadi merasa nggak berarti. Kita dipukul di situ, didera, kekurangan makanan, kedinginan, kesendirian, nggak ada siapapun di situ, nggak ada teman-teman yang menguatkan kita. Tapi Paulus tidak tergoda untuk itu. Tapi justru dia mengatakan dia bisa melihat. Justru ketika dia di penjara, dia melihat, aku bisa menyampaikan firman Tuhan sama para narapidana. Aku di penjara bisa menyampaikan kebenaran kepada penjaga penjara yang adalah mungkin orang Romawi. Justru ketika aku di penjara, penjara itu biasanya dekat sama istana Romawi. Jadi bagi Paulus, itu kebaikan yang Tuhan setting dalam pelayanannya. Semakin dekat dengan istana, semakin banyak orang-orang yang tidak mungkin dilayani, bisa dilayani. Maka sekarang ada pelayanan penjara, Bapak Ibu tahu. Itu diawali oleh pelayanan Rasul Paulus. Justru di penjara dia melihat bukan sesuatu kerugian, tapi sebagai sebuah keuntungan. Dia nggak melihat sebagai sebuah kesempitan. Di penjara itu sempit Bapak Ibu, tapi Paulus melihat sebagai sebuah kesempatan. Dan yang luar biasa, dia nggak kecewa. Kecewa itu disappointment bahasa Inggrisnya. Tapi dia mengganti huruf D dengan huruf H. Disappointment diganti menjadi his appointment. His appointment adalah kehendak Tuhan, rencana Tuhan, pertemuannya Tuhan, penunjukannya Tuhan, kepentingannya Tuhan. Jadi dia memberikan contoh teladan kepada saya dan saudara. Ketika kita mengalami penderitaan, masalah berat, tentu kita tergoda buat kecewa atau merasakan kita ini betul-betul dalam titik terendah. Tapi Paulus mengajarkan kekecewaan itu, disappointment itu diubah. Karena dia tahu Tuhan sedang bekerja, merenda segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Terlaksananya kehendak Tuhan. Bapak Ibu, Paulus nggak melihat penderitaan yang dia alami, tapi dia melihat penderitaan sebagai pemberitaan tentang Kristus. Masalah yang kita hadapi hanya untuk dilewati. Masalah yang kita hadapi, Tuhan katakan tidak melebihi kekuatan kita. Masalah yang dihadapi, Tuhan nggak tinggalkan kita sendirian. Dia sertai kita, bahkan berikan jalan keluar supaya kita bisa menanggungnya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Kristus yang berikan kekuatan kepada kita. Bapak Ibu, badai yang Tuhan izinkan membuat kita dipakai Tuhan. Ada dalam terlaksananya kehendak Tuhan. Kita menjadi rekan sekerja Tuhan seperti Paulus. Paulus di penjara, teman-temannya di luar sana ternyata semakin berani, semakin on fire memberitakan firman Tuhan. Jadi jelas sebelum Paulus masuk penjara, itu para pelayan Tuhan, para penginjil Tuhan, mungkin mereka nggak seberani seperti Paulus, mereka takut-takut. Tetapi setelah Paulus di penjara, semakin muncul para penginjil-penginjil, para pelayan Tuhan memberitakan firman Tuhan dengan tidak takut. Paulus ada di penjara, tetapi penginjilan semakin begitu luar biasa. Mari sama-sama bangkit berdiri. Saya undang semua teman-teman praise and worship. Kita belajar badai kehidupan itu adalah saatnya kita sebagai anak-anak Tuhan punya respon yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita menjadi murid Kristus. Bersyukur kepada badai. Kita bersyukur juga kenapa badai? Badai membuat pengenalan saya dan saudara semakin bertambah. Pengenalan kita akan Tuhan semakin bertambah. Badai mendatangkan kebaikan, terlaksananya kehendak Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, mari sama-sama kita bangkit berdiri. Kita berdoa sama Tuhan, tapi doanya bukan Tuhan angkat masalah ini, tapi berdoa, Tuhan, aku tahu kekuatan-Mu nyata dalam hidupku. Aku tahu Engkau menyertai aku. Berikan hikmat untuk aku bisa melewati masalah ini, supaya aku bisa punya respon
yang benar sebagai anak Tuhan. Supaya pengenalanku akan Engkau semakin bertambah. Dan pakai aku Tuhan, lewat masalah yang Tuhan izinkan dalam kehidupanku ini. Aku dipakai Tuhan menjadi rekan sekerja Tuhan seperti Paulus. Justru lewat kesaksianku, lewat apa yang aku alami, orang-orang melihat kemuliaan Tuhan nyata. Mereka bahkan mengenal Tuhan lewat responku, lewat apa yang aku alami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau bawa doa ini Tuhan. Berikan kekuatan pada setiap kami Tuhan Yesus. Supaya kami punya respon yang benar. Supaya kami, pengenalan kami akan Tuhan semakin bertambah. Dan supaya kami tetap taat melakukan firman Tuhan. Dan dipakai Tuhan melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Lewat masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Kami gak berjalan sendirian. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Dia selalu sertai saya dan saudara saat ku berjalan. Saat ku berjalan, tidak satupun lembah kekelaman tanpa penyertaannya. Kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau
Tuhan. Kami tahu kami punya Tuhan yang besar, maha dahsyat, maha perkasa, yang lebih tahu yang terbaik untuk setiap kami, yang paling sanggup memulihkan, menyembuhkan kami, menolong kami, menyertai kami. Kami tinggal berserah dan percaya saja. Dan kami katakan hari ini Tuhan, kami bersepakat, iman kami bersepakat, kami mau percaya kuasa-Mu, kami mau percaya ketetapan-Mu, bahwa pada saat kami mengalami masalah, masa sukar atau badai, kami tetap akan keluar sebagai pemenang, lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan, materaikan firman-Mu dalam kami. Kami tahu kekuatan itu bukan dari kami sendiri untuk melakukan firman Tuhan dan taat kepada firman-Mu, tetapi dari kekuatan dari Tuhan yang memampukan kami. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan Yesus, jemaat di sini loh, jemaat yang luar biasa, kuat di dalam Tuhan. Berkati setiap papa, mama, bapak, ibu, orang tua, supaya mereka sungguh-sungguh mengajarkan anaknya berulang-ulang tentang firman Tuhan, mengajarkan takut akan Tuhan, pengenalan akan Tuhan kepada anak-anak mereka, sehingga setiap anak-anak di masa muda mereka, bahkan remaja, masa kecil mereka, mereka tahu bahwa Tuhan senantiasa menyertai mereka bahkan dalam setiap kondisi. Memberkati setiap anak-anak muda di tempat ini dengan semua kreativitas yang Tuhan anugerahkan, Roh Kudus anugerahkan. Tuhan pakai setiap kami dalam pelayanan, dalam pekerjaan kami. Tuhan juga memberikan keharmonisan dalam setiap keluarga, menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan, kami satukan hati kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk Ibu Gembala dan Bapak Gembala yang luar biasa Tuhan anugerahkan kepada kami dengan keteladanan hidup, keteladanan iman yang luar biasa. Tuhan, kami minta berkat-Mu melimpah atas Ibu Gembala dan Bapak Gembala kami, kesehatan yang sempurna, penyertaan yang sempurna. Tuhan, berikan tanda-tanda heran lebih dahsyat lagi dalam setiap pelayanan Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Kemanapun mereka pergi, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Berdoa untuk gereja kami Tuhan, terus pakai menjadi pemberitaan tentang Kristus. Kami mau belajar seperti Paulus, penderitaan yang kami alami justru pemberitaan tentang Kristus. Terima kasih Tuhan, kami pulang penuh dengan berkat Tuhan dan sukacita. Sama-sama setiap anak-anak Tuhan, murid Kristus yang siap melakukan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati. Terima kasih. Kita tetap berdiri. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu siang ini. Biarlah melalui firman ini Tuhan, kami mau tetap berjalan bersama Engkau Tuhan. Kau berkati kembali hamba-Mu PS Adon Sabtowo Tuhan, yang sudah Kau pakai di tempat ini, memberikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kau pakai lebih hari lebih indah. Kau berkati seluruh penata layanan Engkau Tuhan, di mana Kau utus Tuhan menjadi berkat bagi setiap jemaat yang bisa menerima pekerjaan dan pelayanan ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk seluruh penata layanan di tempat ini, baik WL, singer, musik, petugas SCD, terutama diaken juga Tuhan. Kau berkati Tuhan apa yang sudah mereka lakukan dan mereka kerjakan di tempat ini Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk seluruh jemaat yang siang ini hadir, yang sudah menabur di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau akan mengembalikan berlipat kali ganda dalam nama Yesus. Kalau sebentar kami pulang ke rumah masing-masing Tuhan, kami percaya Engkau akan melindungi kami, memberi keselamatan bagi kami untuk tiba di rumah dengan selamat dalam nama Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita akan menerima berkat Tuhan. Ya lama-lama masih kira lama. Ya lama masih kira lama. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Pulanglah
bawalah seluruh berkat, kasih, sukacita, damai sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus. Mulai siang ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Yang sudah menerima berkat Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati.